banting waktu berlari di bawah terik matahari yang menggantung tinggi. Di sini, masjid berdiri kokoh menjadi jantung kehidupan. Tangga masjid ini menyimpan cerita. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, seorang pemuda duduk diam. Matanya memandang jauh ke dalam keindahan yang tak tersentuh kata-kata. Ia melihat bukan sekadar masjid, melainkan tempat di mana mimpinya bersemi. Mimpi itu bersenandung bersama suara azan yang membelah langit. Dan di sini ada tangga yang sederhana bertulis awal sebuah perjalanan menuju ridhonya. Apa sih Pak yang menginspirasi Bapak untuk menjadi imam masjid di lingkungan Muhammadiyah ini gitu? Oke, untuk inspirasi menjadi imam mungkin khususnya ya, kalau Muhammadiyah mungkin terlalu sempit karena saya memang tidak menargetkan dalam tanda kutip ya, tapi nanti akan saya ceritakan. Jadi saya memang semenjak kuliah memang sudah tertarik untuk menjadi imam gitu. Ketika melihat imam-imam yang ada misalnya di Masjid Faisal contohnya di Pakistan gitu. Saya tertarik dengan kehidupan mereka yang kehidupannya itu terjaga, minimalnya 5 waktu sholat itu pasti akan terjaga gitu. Dan tentunya ketika menjadi imam, lingkungan ataupun circle-nya pun akan circle yang baik. Nah itu salah satu yang memotivasi saya untuk menjadi imam. Nah mungkin ada ceritanya dulu ketika saya lulus pesantren sekitar tahun 2014. Itu saya ada acara di Masjid Agung atau di kota lah waktu itu. Dari Cibiru naik motor, teman-teman masih belum datang. Ketika itu saya mampirlah ke Masjid Mujahidin ini, karena memang dari kecil saya sering kesini. Ketika selesai sholat duha, saya sambil melihat ke mimbar. Dan ketika itu dalam hati saya peretak hati gitu ya. Kayaknya enak ya kalau jadi imam di sini. Itu tempatnya saya masih ingat dan kondisi saya lagi gimana saya masih ingat. Tatapan saya ke mimbar, ke tempat imam saya masih ingat sekali. Dan qadarullah, Allah takdirkan setelah sekitar 10 tahun ya, Allah menempatkan saya di tempat ini ya. Dan itu makanya hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Bisa jadi Allah kabulkan itu. Riwayat pendidikan Bapak sebelum menjadi imam itu seperti apa sih Pak? Oke. Kalau pendidikan formal ya SD saya di SD Plus Al-Ghifari yang ada di Cisaran Kulon. Itu dari tahun 2000, TK di sana juga, SD di sana. Lulus 2006. Dari 2006 itu saya masuk ke Pondok Pesantren Darul Arkom di Garut ya. Setelah itu saya melanjutkan studi saya ke Gontor. Setelah lulus dari Gontor, saya pengabdian masih di Gontor yang sama, Gontor Pusat. Akhirnya saya diterima di Pakistan tahun 2015. Situ saya mengenyam pendidikan tinggi, di perguruan tinggi di International Islamic University Islamabad. Itu saya lulus tahun 2019 dan tahun 2020 kalau tidak salah ketika sudah COVID, saya melanjutkan pendidikan saya S2. Jadi UIN Sunan Gunung Jati. Saya baru lulus tahun kemarin, tahun 2024. Apakah ada aktivitas yang Bapak lakukan sampai saat ini selain menjadi seorang imam? Saya sempat menjadi DevOps Engineer. DevOps Engineer itu yang pegang server secara cloud server. Atau bisa dikatakan cloud engineer juga. Saya selain IT-nya ilmu tafsir, juga IT yang IT beneran gitu. Itu kalau sampai sekarang saya sebagai virtual learning environment di International Open University yang ada di Gambia. Kerjaan saya jadi online ya. Jadi saya tetap bisa bekerja dan menjadi imam di sini. Ada nggak Pak sedikit pesan untuk para calon imam masjid di masa sekarang ataupun di masa depan? Oke, untuk calon-calon imam masjid, pertama kuatkan personalitinya. Jadi secara personal juga harus bagus. Karena imam itu akan dilihat
secara keseluruhan. Bahkan ketika tidak mengimami juga akan dilihat, akan dinilai. Masyarakat, jamaah akan menilai itu. Kuasai ilmu agama itu sangat penting. Jadi untuk jadi imam tidak modal suara bagus saja. Karena masyarakat akan datang untuk bertanya. Gitu. Ketika ada permasalahan, umat Islam jangan lari ke sosial media, tapi larilah ke masjid. Sosial media tidak akan menyelesaikan permasalahan, tapi kalau di masjid minimalnya akan ada musyawarah di sana, kalaupun imamnya tidak ngerti. Gitu. Para imam juga jangan bergantung ya, untuk penghasilannya dari ngimamin, karena itu akan membuat niat ketika mengimami itu rusak. Makanya tadi saya masih berjuang untuk bekerja di tempat yang lain, dan saya mencari sesuatu yang bisa saya kerjakan dari jarak jauh. Makanya saya masuk ke dunia IT, dan itu merupakan life skill ya, soft skill yang silakan gitu sekarang ada banyak, bisa ke IT, bisa ke desain, bisa ke digital marketing. Jadi imam ataupun asatid itu jangan bergantung dari ceramahnya, jangan bergantung dari ngimaminnya, karena akan berpengaruh sekali kepada niat dan akan dengan mudah sekali dibeli, dalam tanda kutip dibeli oleh orang. Tapi kalau kita kuat secara ekonomi, kita akan bisa memperjuangkan kebenaran dengan sebenar-benarnya gitu. Kita tidak akan bisa dibeli oleh orang lain. Setiap perjalanan adalah alunan takdir yang tak pernah terhenti. Dan setiap kata yang terucap adalah titian yang menghubungkan hati-hati yang mencari cahaya. Dari langkah kecil yang dulu menghiasi tangga masjid, kini menjadi jejak-jejak yang menuntun umat pada kebenaran yang abadi.